Apa yang akan terjadi jika sejarah peradaban kuno yang selama ini dianggap sebagai simbol kejayaan dunia ternyata berasal dari sebuah situs megalitik di Indonesia? Jika benar, bayangkan betapa besarnya dampak budaya Indonesia terhadap sejarah manusia. Sinar matahari menyapa menyelinap di antara rimbun pepohonan. Embusan angin dengan ramah menyentuh kulit menghadirkan kenyamanan dan kedamaian. Itulah yang saya rasakan ketika pertama kali menapakkan kaki di kawasan Gunung Padang. Situs yang berada di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ini konon merupakan peninggalan prasejarah kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Gunung Padang saat ini menjadi salah satu situs megalitikum yang hangat diperbincangkan. Pasalnya Gunung Padang disebut-sebut lebih tua dari piramida yang ada di Mesir. Jika benar, ini berarti peradaban pertama bisa jadi dimulai di Indonesia. UAS Indonesia akan mengajak Anda mendalami lebih jauh bagaimana situs Gunung Padang ini dan apa tanggapan dan pandangan dari para peneliti mengenai keberadaan situs Gunung Padang. Mari kita lihat. Untuk memulai penelusuran di situs Gunung Padang, saya harus menapaki 370 anak tangga dengan kemiringan 45 derajat dan panjang 110 meter untuk sampai ke puncak. Di sana, saya bertemu Ali Akbar, seorang arkeolog yang telah meneliti situs Gunung Padang selama hampir 13 tahun. Ali Akbar. Hey. Ya. Selamat datang di situs Gunung Padang. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ya, Pak, saya masih terkesan, Pak. Tadi saat memasuki, luas sekali, Pak, areanya. Itu sebenarnya berapa sih, Pak, luasannya? Dan untuk menjawab penasaran saya dan masyarakat, Pak, apa sih sebenarnya Gunung Padang ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, yang pasti memang bukan hanya Anda saja yang terkesan ya. Saya berkali-kali ke sini juga masih terkesan. Pertama karena luasnya ya. Waktu awal kita riset ya, senior-senior saya riset itu luasnya 900 meter persegi ya. Nah, belakangan tidak sampai 1 hektar ya. Tapi setelah kita riset ya, kita buka samping-samping ya, utara, selatan, timur, barat kita buka, ternyata ada struktur ya, ada susunan batu yang dibuat oleh manusia sehingga luasnya 30 hektar. Nah, itu besar sekali ya. Bisa dikatakan bangunan terbesar di prasejarah ya, di dunia ya, seperti itu. Pak, tadi di depan Bapak sempat sampaikan bahwa penelitian dimulai sejak tahun 2012, Pak. Itu metode penelitiannya seperti apa, Pak? Dan hasil penelitiannya seperti apa, Pak, buat tim Bapak yang meneliti? Ya, kita waktu itu sangat berterima kasih sekali ya, karena berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu gabung ya, join ya. Jadi bukan hanya metode arkeologi, tapi kita juga ada namanya metode geofisika, ada ahli arsitektur di situ, ada ahli hidrologi, yang geologinya lebih detail lagi ada peteorologi, ada juga ahli geografi, termasuk juga filologi dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita mungkin istilah zaman sekarang itu multidisiplin ilmu. Maka kita bor dengan diameter 5 cm gitu ya. Bor yang ada selongsongnya yang ketika dibor masuk ke dalam gitu ya. Maka ketika diangkat, apapun yang dilewati oleh selongsong itu akan terbawa gitu ya. Nah, betul ternyata setelah diangkat ya, di bagian atas itu batu ya, bawahnya sedikit tanah. Persis seperti hasil geofisika. Di bawahnya lagi batu lagi. Di bawahnya lagi tanah. Ya, akhirnya kita tahu bahwa di bawah permukaan situs Gunung Padang itu bukan formasi alami, tetapi susunan buatan manusia. Bagaimana bisa menunjukkan bahwa itu buatan manusia, melihat batunya sangat presisi, Pak? Teknologi apa yang digunakan saat itu, Pak?
sampai batu ini tersusun rapi gitu Pak? Seperti apa? Ya, jadi situs Gunung Padang itu dibuat ya atau terbuat dari batuan columnar joint namanya, ya columnar joint atau kekar kolom. Nah, kekar kolom atau kekar tiang ya, itu sebenarnya adalah batuan alami dari perut bumi. Ya. Dia keluar, nanti dia merekah ya, kering merekah dan akan membentuk pola ya. Makanya garis-garis ini gitu ya, garis-garis ini itu alami sebenarnya. Nah, batunya sendiri berasal dari sini atau dari tempat lain, Pak? Nah, kalau waktu awalnya saya pikir ada di bawah sini batunya begitu ya. Tetapi setelah melihat hasil pemindaian geofisika, setelah melihat hasil bor gitu ya, dan juga setelah saya ekskavasi sendiri, ternyata di bawah ini tanah sebenarnya. Ya, bukan batu ya. Ya, di bawah ini adalah tanah. Tapi nanti ada jeda lagi, ada batu lagi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu sumber batunya dari mana gitu ya? Ternyata bukan dari sini. Ya, kita sudah survei sumber batuannya tuh ada 5 kilo di utara situs Gunung Padang dan ada satu lagi di 2 kilo di selatan situs Gunung Padang. Penelitian multidisiplin keilmuan dilakukan. Berbagai metode penelitian diterapkan. Bongkahan batu satu persatu pun mulai memberi jawaban dari berbagai pertanyaan mengenai situs ini. Namun saya masih penasaran, untuk apa struktur bebatuan monumental seperti ini dibangun pada zamannya? Ada katakanlah perancangnya ya, atau arsiteknya ya. Ini untuk sementara ya, sejauh penelitian berlangsung, merupakan bangunan untuk ritual keagamaan ya, seremoni keagamaan. Maka ada bangunan-bangunan yang disusun, misalnya itu ada tempat masuknya gitu ya, seolah masuk gerbang gitu. Ya. Nanti mereka duduk di sini gitu ya, lalu nanti menaruh seserahan atau sesajian di situ gitu ya, lalu nanti keluar lagi dari pintu gitu ya. Artinya apa? Satu bukit ini sudah didesain oleh perancangnya ya. Ada nanti orang duduk di sini ya, ada nanti umat yang nunggu di sini, lalu nanti ada tetua atau tokoh-tokoh yang jalan melewati tangga menuju ke atas. Singkatnya ada semacam ruangan-ruangan kecil ya, atau denah-denah kecil yang ya memang zaman sekarang kita tidak lihat lagi ya, tiangnya, atapnya. Menjadi hangat pembicaraan masyarakat Pak mengenai hasil penelitian Bapak yang menyebutkan bahwa Gunung Padang ini menjadi situs tertua di dunia, bahkan lebih tua dari piramid. Penjelasan seperti apa Pak? Kalau kita bicara situs Gunung Padang ya, yang kita lihat sekarang itu sebenarnya lapisan yang muda ya. Yang mudanya itu usianya 500 sebelum Masehi. Kita sebut saja lapisan budaya pertama, 500 sebelum Masehi. Muda, tapi sebenarnya udah lebih tua dari Candi Borobudur yang 800 Masehi. Nah, si situs Gunung Padang yang muda ini, yang 500 sebelum Masehi itu di permukaan, ketika kita riset lagi ke dalam, ternyata ketemu lagi lapisan budaya yang lebih tua. Ya. Itu berapa meter Pak kedalamannya Pak? 2 meter rata-rata, 2 meter, ada yang 4 meter begitu ya. Nah, kita beruntung ya, kalau di ini lereng ini ya, ini lereng. Kalau di atas ya, itu posisinya yang muda di atas gitu, yang tua di bawah gitu. Tapi kalau lereng dia begini jadinya kan? Oh iya. Lereng. Nah, ini kita lihat misalnya nih ya. Ini lapisan yang tua ini sebenarnya nih, yang usianya sekitar 5.900 sebelum Masehi. Yang di atas ini Pak? Yang ini, Nah, ini yang muda ya. Jadi yang tua ini yang 5.900 sebelum Masehi, ini yang lebih tua dari piramida Mesir ya. Kalau piramida Mesir itu kan sekitar 2.500 sebelum Masehi ya. Penelitian situs Gunung Padang yang telah dimulai sejak tahun 1979 memunculkan sejumlah interpretasi. Perbedaan metode penelitian hingga sampel yang digunakan menciptakan kesimpulan yang beragam. Pemirsa, saat ini saya tengah dalam perjalanan menuju Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menemui seorang arkeolog yang telah bertahun-tahun meneliti situs Gunung Padang. Kita dengarkan apa pandangannya. Perdebatan mengenai Gunung Padang yang disinyalir sebagai piramid tertua di dunia mengalahkan usia piramida Giza di Mesir kian menyeruak hingga ke panggung internasional.
this pyramidal structure could potentially be 27,000 years old. It's hotly debated. Older than anything in ancient Egypt, right? Which is, of course, not true. Now, let's have a look at Gunung Padang. That doesn't look like a pyramid to me. That looks like a terraced hill. Beragam interpretasi antar ilmuwan pun mengemuka. Sebagian peneliti percaya situs ini murni terbentuk dari proses alam. Sebagian meyakini Gunung Padang sengaja dibangun manusia dengan pengetahuan geometrik dan teknik yang tinggi jauh sebelum peradaban Mesopotamia atau Mesir kuno muncul. Setelah bertemu Ali Akbar, saya mencoba mencari perspektif lain mengenai Gunung Padang dan bertemu dengan Lutfi Yondri, arkeolog Badan Riset Inovasi Nasional BRIN yang telah menghabiskan hampir separuh hidupnya meneliti situs ini. Jika Ali Akbar menggunakan metode arkeologi dan ekskavasi untuk menentukan usia Gunung Padang, Yondri mengambil pendekatan berbeda dengan menggunakan analisis lapisan batuan dan stratigrafi berdasarkan metode geologi. Jadi Mesir sudah dapat umur karbonnya, kalau nggak salah 2450 tahun sebelum Masehi. Di Gunung Padang juga sudah dapat umur karbonnya. Pada saat struktur itu dibangun, 117 tahun sebelum Masehi sampai 45 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh lebih muda dari Mesir, piramida Mesir kuno itu. Dan kemudian kita bisa membandingkan lagi peradabannya. Kalau kita ambil peradaban itu penanda sejarahnya adalah tulisan. Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi sudah punya hieroglif, sudah punya tulisan. Kita di Jawa Barat, di Indonesia baru punya tulisan abad ke-5. 500 tahun sesudah Masehi. Sementara Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi kita tertinggal peradabannya hampir 3.500 tahun sesudah Mesir kuno itu. Gimana kita mengatakan itu lebih tua daripada Mesir kuno? Dari hasil penelitiannya, Yondri meyakini bahwa batuan kolumnar join yang ada di sekitar Gunung Padang berasal dari bekuan lava dua sesar aktif di sekitar Gunung Padang, yakni Cimandiri dan Cikondang. Gunung Padangnya murni proses alam, punden berundaknya itu murni budaya. Ya, dari proses alam itu mereka tambang batuan yang terbentuk di situ, sisa gunung api purba oleh Profesor Sutino Bronto karena belum ada namanya. Desanya di situ desa Karya Mukti, Profesor Sutino Bronto mengatakan itu gunung api purba Karya Mukti, dinamakan itu. Dan di situ dulu gunung api aktif, kemudian mati. Dari gunung api aktif itulah mengeluarkan lava itu membeku dan merekah, membentuk kolumnar join. Itu jutaan tahun yang lalu. Kemudian baru datang masyarakat Austronesia yang melakukan pemujaan nenek moyang, melakukan upacara, membentuk punden berundak di situ. Kalau kita baca N.J. Krom maupun Verbeek, dia mengatakan ada indikasi kuburan di situ. Ekskavasi saya di Gunung Padang itu saya tidak menemukan indikasi penguburan sama sekali. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa situs Gunung Padang berupa punden berundak itu sebagai tempat pemujaan. Nah, sumur di bagian bawah itu merupakan bagian dari pensucian diri dari proses ritual sebelum masyarakat itu melakukan upacara di Gunung Padang itu pada masa lalu. Peristiwa migrasi masyarakat Austronesia ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dipercaya sebagai penanda awal campur tangan manusia di situs Gunung Padang. Situs ini menjadi representasi peradaban Austronesia melalui tradisi megalitik, kepercayaan animisme dinamisme, serta perannya sebagai pusat ritual luhur yang mencerminkan struktur sosial dan spiritual khas budaya Austronesia di Nusantara. Di negeri Widarba, Prabu Jayapurusa ngawinkeun anak seweuna ngaran Raden Jaya Amijaya
deng kensa tapi incu Resi Kumbayana di Gunung Padang. Ada dalam naskah lontar itu dalam Carita Ratu Pakuan. Ya, di situ disebutkan seorang tokoh yang berasal dari Gunung Padang. Kemudian dalam naskah Purusangkara itu mengisahkan tokoh ya raja-raja. Nah itu jadi mengutus ya ke wilayah Gunung Padang. Ya, jadi Gunung Padang difungsikan sebagai salah satu tokoh dari Gunung Padang itu semacam orang spiritualis. Peradaban Austronesia membentuk landasan budaya yang memengaruhi sistem kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Konsep penggunaan gunung dan batu sebagai tempat suci berkembang dan diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan spiritual pada masa itu. Terus pindah ke Gunung Padang, jeung anu disembahna cahaya, nah, jeung jadi baju keagungan ya Raja Putra. Terus pindah deui ti Gunung Padang. Nah, ka wetan nyata sejak ngadeheus ka Ratu Galuh anu jadi pangawasa Kiwari. Nah, dalam pandangan kosmologi Sunda memang secara umum ya, khususnya Sunda kuno bahwa gunung itu dipandang sebagai salah satu tempat suci gitu kan, representasi dari tempat suci. Dan di Sunda ya ada bukan hanya gunung tapi merefleksikan gunung sebuah tempat yang ditinggikan. Kembali ke pertanyaan awal, benarkah Gunung Padang sebenarnya adalah piramida tertua di dunia menggantikan posisi piramida Giza di Mesir? Tentu kalau orang membaca piramida pasti diasosiasikan ke Mesir. Fungsinya tempat kuburan. Kemudian dari bentuk bangunnya, bentuk limas. Dari rumus matematiknya, bentuk bangun segitiga yang menggunakan segi 4. Kita terapkan di Gunung Padang. Terdefinisikan nggak itu? Nah, Gunung Padang itu sejak dahulu kita mengatakan itu punden berundak. Kalau kita mau ikut tren dunia, itu kita bisa pakai punden berundak itu stone terrace, teras berundak. Di tengah kontroversi tentang Gunung Padang, berbagai macam paradigma perlu ditempatkan dalam konteks pelestarian yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, negara hadir melalui berbagai upaya pelestarian. Tidak hanya untuk kepentingan ilmiah semata, tetapi lebih jauh untuk memperkenalkan kebudayaan nasional ke kancah dunia. Sebagai salah satu situs megalitikum besar di Asia Tenggara, Gunung Padang menyimpan nilai historis dan arkeologi yang masih diteliti hingga kini. Sehingga diperlukan perlindungan situs yang signifikan untuk memastikan keberlanjutan riset. Fakta ini mendorong pemerintah untuk aktif melestarikan situs, termasuk pembebasan lahan seluas 8.416 meter persegi yang dibagi ke dalam 3 zona. Zonasi ini bertujuan untuk mengatur aktivitas dan pembangunan agar tidak mengganggu fungsi asli punden dan karakter lingkungannya. Melalui Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 9 Jawa Barat, situs Gunung Padang secara rutin dipantau untuk mengidentifikasi kerusakan atau ancaman yang mungkin terjadi. Situs dibagi menjadi 3 zonasi, zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 yaitu struktur bebatuan ini dan bentengan-bentengan Gunung Padang ini. Zona 2 itu zona penyangga, ini kan bukit. Nah di bawah ini ada lereng, itu untuk penyelamatan tidak boleh diubah. Strukturnya harus seperti itu karena nanti akan berubah struktur yang atas.
Itu zona kedua atau zona penyangga. Zona inti dan zona penyangga itu memang tidak boleh ada istilahnya bangunan-bangunan yang baru, galian-galian atau bangunan-bangunan permanen, kan nanti akan mengganggu struktur yang di atas seperti itu. Kecuali zona pengembang itu boleh dibangun bangunan yang baru. Nah itu pun harus dikaji dulu. Sadar akan nilai sejarah dan arkeologi yang besar dari situs Gunung Padang, Kementerian Kebudayaan tengah mengusung rencana untuk kembali melanjutkan penelitian yang sempat terhenti sejak tahun 2014 untuk mengungkap fakta empiris situs Gunung Padang. Keseriusan melanjutkan penelitian Gunung Padang ditunjukkan dari skema pembiayaan penelitian berupa Public-Private Partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tanpa mengurangi kualitas riset. Situs Gunung Padang ini sudah menjadi cagar budaya nasional, dan tentu sebagai situs cagar budaya kita perlu melakukan sebuah pelestarian yang di dalamnya ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap situs cagar budaya itu. Nah, tentu di dalam proses itu juga kita harus menuntaskan penelitian. Kita tidak tahu apakah bisa tuntas dalam waktu dekat atau jangka panjang. Tentu dalam penelitian berikutnya kita berharap berangkat dari apa yang sudah diteliti. Dengan menggunakan teknologi pendekatan terbaru multidisipliner. Ini yang kita harapkan ke depan bisa kita lakukan, sehingga kita bisa merekonstruksi Gunung Padang itu apa, tujuan utamanya apa, dibuat yang jelas. Kalau saya termasuk yang berpendapat itu oleh manusia, human made ya, atau man made. Dalam prosesnya, penelitian akan dilakukan secara komprehensif, termasuk pemugaran struktur cagar budaya untuk merekonstruksi dan mengkaji sejarah lintasan periode yang terjadi di Gunung Padang. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, baik nasional maupun internasional pun turut dilibatkan. Kemungkinan besar harus berada di tempat yang sama, itu udah pasti, karena secara geografis memang di situ adalah puncak dari bukit itu yang ada di sekitar bukit tersebut ya. Dan kalaupun dilakukan pemugaran itu sebenarnya lebih pada rekonstruksi mungkin ini ya, tapi tentu yang akan memutuskan adalah para ahli. Bagaimana bentuk dari situs itu, karena kalau bentuk dari dasar, dari strukturnya kan sudah ada susunan-susunan batu itu, tapi susunan yang berada di atasnya yang disebut teras-teras itu kan relatif lebih mudah, tapi mungkin tidak semudah itu juga. Hasil penelitian Gunung Padang dianggap penting dalam konteks rekonstruksi narasi sejarah yang menitik beratkan pada perlawanan dan kejayaan peradaban kuno Indonesia untuk membangun generasi muda yang bangga dengan jati diri bangsa sendiri. Narasi ini penting supaya kita ini percaya diri bahwa kita ini peradaban yang tertua. Agak beda kalau kita narasi dibangun atau proses karakter building kita dibangun sebagai bangsa yang merdeka dari Belanda yang menjajah kita 350 tahun. Itu beda. Ini bagian dari proses untuk reinventing Indonesian identity, menemukan kembali identitas nasional, identitas bangsa kita. Perbedaan pandangan tentang Gunung Padang adalah bagian dari dinamika ilmiah yang pada akhirnya akan menghasilkan sintetis baru. Untuk itu, pelestarian situs Gunung Padang menjadi langkah penting untuk memastikan warisan peradaban Nusantara ini tetap terjaga bagi generasi mendatang.